Saya Muhammad Ade Fitroh Alim, karena tingkat 1, program studi Diploma 4 Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Dalam video ini saya akan mempresentasikan isi buku yang berjudul Resonansi dan Reform Lokal, Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar. Buku ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Haryo Budiawan, Bapak Tulus Subroto, dan Bapak Suharno. Buku ini diterbitkan oleh STTN Press pada bulan Agustus tahun 2013. Buku ini terdiri dari 193 halaman dan 5 bab. Adapun buku ini dapat diunduh di website cppm.sttn.ac.id pada halaman publikasi. Buku ini awalnya adalah naskah laporan penelitian dengan judul Resonansi dan Reform Lokal ala Desa Ngandegan di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Haryo Budiawan, Bapak Tulus Subroto, dan Bapak Suharno dengan menggunakan metode penelitian kualitatif rasionalistik. Masyarakat dan pemerintah Desa Karanganyar bertindak sebagai subjek penelitian, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah sebagian dari subjek penelitian yang ditetapkan secara purposif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, sebagaimana dimaksud oleh Lexi J. Mulung. Agar buku ini enak dibaca dan mudah dipahami, maka penyusun melakukan perubahan pada bab pendahuluan dengan menghilangkan subbab yang dipandang tidak perlu, termasuk menghilangkan subbab metode penelitian. Baik, selanjutnya saya akan mencoba membahas isi buku ini. Buku ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan reform lokal di Desa Karanganyar yang awalnya berasal dari Desa Ngandegan, yang kemudian bergerak ke desa-desa sekitarnya. Hal ini dapat dimaknai sebagai resonansi dan reform lokal, khususnya resonansi dan reform lokal ala Desa Ngandegan di Desa Karanganyar. Secara umum, resonansi ini terlihat dari adanya pemberian hak garap bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar, bagaimana yang terjadi di Desa Ngandegan. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal luas hak garap atas tanah sawah. Bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah di kedua desa tersebut, petani yang memiliki tanah sawah di Desa Ngandegan memperoleh hak garap seluas 45 ubin, sedangkan petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar memperoleh hak garap seluas 90 ubin. Resonansi dan reform lokal ala Desa Ngandegan di Desa Karanganyar membuktikan bahwa pandangan yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia jahat, egois, dan selfish merupakan pandangan yang keliru. Dan reform lokal di Desa Karanganyar telah membuktikan bahwa pada dasarnya manusia itu baik sepanjang mendapat pencerahan, pengarahan, dan pengelolaan yang baik. Demikian pula pandangan yang menyatakan bahwa manusia akan menjadi serigala pemangsa bagi manusia yang lain, atau homo homini lupus. Terbukti keliru karena berhasil diterapkannya oleh reform lokal di Desa Karanganyar. Setiap manusia dapat berkontribusi dalam kebaikan sepanjang bersedia bergabung dan memiliki kesadaran bersama atau collective consequence. Argumentasinya adalah adanya kepentingan seluruh masyarakat yang lebih utama diwujudkan dalam kepentingan per orang. Penerapan land reform lokal di Desa Karanganyar telah menguatkan semangat hidup guyup atau harmoni di kalangan masyarakat, meskipun masing-masing individu dalam masyarakat Desa Karanganyar memiliki perbedaan kepentingan. Tetapi dalam hal land reform lokal, mereka memiliki kepentingan yang sama, yang dibangun dengan basis kesadaran kolektif. Dalam konteks land reform lokal, maka segenap anggota masyarakat Desa Karanganyar tidak lebih dari wayang-wayang sosial yang selalu mendukung keberhasilan penerapan land reform lokal dari masa ke masa. Sesungguhnya kesadaran kolektif masyarakat Desa Karanganyar tidaklah hanya mendukung keberadaan land reform lokal, melainkan juga mendukung keberadaan Desa Karanganyar sebagai suatu sistem ekologi yang utuh. Ide land reform yang diluncurkan oleh Sumot Tirto bersesuaian dengan substansi land reform yang terdapat di UU-PA yang lahir pada tanggal 24 September 1960. Setelah UU-PA lahir, maka undang-undang ini menjadi dasar bagi diterbitkannya berbagai ketentuan land reform. Sebagaimana diketahui, land reform merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis petani. Program land reform secara nasional meliputi: pertama, pembatasan luas maksimum pemilikan tanah; kedua, larangan pemilikan tanah secara guntai atau absen; ketiga, redistribusi tanah yang hanya boleh dilakukan atas tanah kelebihan dari batas maksimum tanah absensi, tanah swapraja dan tanah bekas swapraja, serta tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Keempat, pengaturan yang berkaitan dengan pengembalian tanah pertanian yang digadaikan. Kelima, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil. Keenam, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian serta larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.
Sementara itu, dalam konteks Desa Ngandagan, keberadaan program land reform membuka peluang bagi upaya mensejahterakan masyarakat dengan basis tanah, sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, program land reform yang dilaksanakan di Desa Ngandagan tahun 1947 ternyata juga sejalan dengan upaya mensejahterakan masyarakat sebagaimana diarahkan oleh Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, praktik land reform yang dilakukan oleh Sumotirto ini sah dan konstitusional. Legalitas praktik land reform oleh masyarakat Desa Ngandagan memberikan dorongan bagi dipertahankannya livelihood on farm, walaupun tekanan dan godaan untuk beralih ke livelihood of farm dan non-farm terus berlangsung. Land reform lokal yang diterapkan di Desa Ngandagan juga telah berhasil memberi bantuan bagi para buruh kulian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun para buruh kulian harus melengkapi ikhtiarnya dengan menerapkan livelihood of farm dan atau non-farm. Resonansi land reform lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar memperhatikan 3 hal, yaitu pertama, resonansi terjadi atas ikhtiar para tokoh dan dukungan masyarakat. Ikhtiar diawali ketika Sosrowarjoyo, Kepala Desa Karanganyar tahun 1945 sampai 1977, menerapkan land reform lokal ala Desa Ngandagan yang digagas oleh Sumitro, yaitu Kepala Desa Ngandagan tahun 1947 sampai 1964 di Desa Karanganyar pada tahun 1947. Ikhtiar Sosrowarjoyo kemudian dipertahankan oleh para kepala desa periode-periode selanjutnya, yaitu Samina, Kito Sutarmo, dan Suyono. Selain itu, keberlanjutan ikhtiar Sosrowarjoyo ini dapat terlaksana atas dukungan masyarakat Desa Karanganyar, di mana dukungan yang diberikan sejak ikhtiar ini digagas pada tahun 1947 hingga saat ini. 2. Land reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak bagi masyarakat, antara lain 1. Ada 76 kepala keluarga yang menerima tanah buruhan desa atau tanah sawah yang digarap oleh buruh kulian, yang masing-masing luasnya 90 ubin. 2. Ada 76 keluarga yang melaksanakan kerja bakti dan ronda malam bagi kepentingan seluruh masyarakat Desa Karanganyar yang berjumlah 179 kepala keluarga. 3. Ada 76 kepala keluarga yang membayar PBB, pajak bumi dan bangunan, atas tanah buruhan desa seluas 76 kali 90 ubin. 4. Ada 179 kepala keluarga yang menikmati guyub, rukun, atau harmoni sosial setelah diterapkannya land reform lokal di Desa Karanganyar. Ketiga, bagi elit Desa Karanganyar, land reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak antara lain 1. Ada kesempatan bagi elit desa untuk menerapkan 4 prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. 2. Ada kesempatan bagi elit desa untuk turut menikmati fasilitas yang berkaitan dengan tanah buruhan desa, misal hak garap atas tanah sawah atau tanah buruhan desa, dengan tidak menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan elit Desa Karanganyar. 3. Ada kesempatan bagi elit desa untuk menikmati situasi dalam dan kondisi harmoni yang dibangun dengan basis semangat guyub yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Keempat, pelaksanaan land reform lokal yang terwujud dalam tanah buruhan perlu dokumen secara keuangan. Terkait dengan hal ini, telah ada inisiatif dari Kepala Desa Karanganyar di mana tanah buruhan desa dimasukkan dalam peta pajak bumi dan bangunan dengan diberi notasi buruhan desa. Dokumentasi secara keuangan dalam wujud peta memudahkan diketahui penyebaran bidang tanah secara keuangan, baik posisi relatif maupun posisi absolut. Penerapan land reform lokal merupakan sesuatu yang penting bagi seluruh masyarakat Desa Karanganyar. Untuk itu, perlu dirumuskan peraturan desa tentang land reform lokal di Desa Karanganyar. Peraturan ini antara lain mengatur tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah buruhan desa. Tepatnya, peraturan tersebut menyatakan bahwa pertama, penguasaan tanah buruhan desa berada pada penggarap. Kedua, penggarap adalah petani yang tidak memiliki tanah sawah yang diberi hak garap oleh pemerintah Desa Karanganyar selaku fasilitator tanah buruhan desa. Ketiga, pemilikan atas tanah buruhan desa tetap berada pada pemiliknya, yaitu yang berhak atas tanah sawah yang hak garapnya telah diserahkan kepada pemilik pemerintah Desa Karanganyar untuk nantinya didistribusikan kepada penggarap. Keempat, penggunaan atas tanah buruhan desa berada pada penggarap, ya, yang tujuan utamanya adalah menghabiskan komunitas pertanian di atas tanah sawah. Kelima, untuk mewujudkan sawah abadi maka dilarang melakukan perubahan penggunaan tanah pada buruhan desa. Keenam, pemanfaatan atas tanah buruhan desa ditujukan bagi kepentingan semua pihak.
seperti pemilik dan penggarap tanah buruan desa, serta pemerintah desa Karanganyar dan masyarakat Karanganyar. Setuju. Oleh karena itu, perlu ditetapkan adanya ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban penggarap tanah buruan desa. Baik, itulah tadi presentasi mengenai buku yang berjudul Resonansi dan Reform Lokal Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dan sukses selalu.